menyebut Siri Wesi Raja Wisesa amarah luar masuk yang main artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang Maha Kuasa. Silam ada kuanak ningki gemurah-gemurah segara
buana lir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyatanya nyawa wayang wayang juga ninggalan dalam juga ning wayang sukma wayang maring dalam sukma wayang maring dalam dan wayang tanda tasawana kidul mangga batanga lor pada jayanya kulon tinggi kepangkatan dalam perwayangan nyata yang jagat nyata tua wayang semar badranaya Sudah data pitana anang ihnang gripone ingkang kaeka adita sa nama purwa eka sawiji adi wong ngaluwi dasak 10 nama jenengan purwa iku wiwitan sanajan kata ditahing dewa ingkang kasonani ngakasakata ingkang samya anggana raras boten-boten kados kayangan Suralaya bubukaning sinarita Suralaya bidadari 40 pada puing dewa pada seles ngolong pada layu kawah candra di muka bergamur sangat keadaan kayangan jagat Suralaya membuat kagetnya Pramesti Batara Guru selaku pimpinan gemuruhmu biar istana kayangan dihias emas hitam jumatan menandakan kemewahan kemegahan kayangan jagat Suralaya yang disebut juga surga. Surga adalah pusat keindahan, pusat kenikmatan, pusat kebahagiaan. Kakang Panci Narada kakang Allah adi guru jangan enak tenang di kayangan jagat Suralaya kakang. Waduh. Kakang juga bingung nih dari kemarin rasanya panas ini teh kayangan. Kayak ada gara-gara. Hah? Iya ada sebab. Anak Batara Indra. Ada Eriko Batara Indra coba segera datang di hadapan diri saya kakang maupun Batara Indra. Siap. Bos. Yang dipanggil pimpinan. Berhati dipanggil pimpinan.
Kakang Panji sabari sabar Panji nerada kabaya dewa hampura rayu apabila ada kesalahan sama-sama duduk langgang makasih sangka ulah kejajaran sama-sama anak terima kasih atas kehadiran anak duduk dulu kasih penggali pimpinan di kayangan jangan Suralaya baik jangan lagi sifatnya lain akan juga dari kemarin kalau bahasa Inggris bilang mah geruh Inggris apaan geruh kakak mau ngomong sama Rai takut Rai marah sebab pimpinan bapak kadang-kadang adanya mau dikritik adanya nggak mau dikritik ada pimpinan yang asal dikritik sama anak buahnya dipecat gampang ngomong ngambek ada pimpinan yang terbuka nerima pendapat anak buah kalau emang benar itunya mah yang namanya salah mah nggak anak buah nggak pimpinan ya kalau lagi salah ya salah anak buah ya apalagi ya karena yang namanya hidup manusia di alam dunia ya rasa diri kakak nggak salah ya bener nggak bener ya salah malah membanyakkan salah ketimbang bener udah diatur dasarnya dua-dua iya kalau sifatnya pimpinan negara pimpinan lingkungan sekecil-kecilnya RT pimpinan keluarga aja lelaki yang namanya pimpinan keluarga kadang-kadang sama bohong sama bener kebanyakan bohong nggak punya duit tahu-tahu buat nyawa mah ada cuman bukan orang sini bukan orang mana-mana orang sini kayak kagak beda padahal
yang namanya orang pimpinan memantau boros sifatnya di alam dunia di akhirat, kepemimpinan kita bakal kita pertanggungjawabkan. Itu Sebab yang namanya manusia hidup di alam dunia dibang nungguin mati kalau kata tukang gendam ya. Iya. Nah, kita mah di sini tuh pada titipan. Di sini mah dibang gumbara. Kata ibu sini juga itu lagu percapangan. Ada gua lagu maca-maca. Ulah jogja teuing urang kudu eling. Di dunia ngan sok gumbara moal langgeng salah. Nah, di dunia tibang sedekaran moal lama. Nggak hidup selama-lamanya, suatu saat kita bakal ketemu namanya mak mati. bulu nafsin dari katu Maut. mau setiap yang hidup pasti bakal Mati. mati. Di sini juga kalau emang kita artiin omongannya mah bener, ngajarin Pak. ngajarin supaya kita pada eling, supaya kita pada benar. Padahal pada ngajarin juga belum tentu eling. Lagu kelihatan pagi. Dah. Apa ada istilah? Semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gak jadi perlu mata tidak kelihatan. Masa dewa ada nyanyi Iya. itu orang di dangdut PA Dewa Ginang. bagaimana menurut Kakang Panci Narada? Tadi Kakang bilang sepinter-pinternya Kakang sebelumnya Rai, mau nanti Kakang lebih pinter daripada Rai, sebab Kakang mah tua muda tua, Kakang tua. tua dari umur, muda dari kepangkatan. Tentu pangkat Rai pimpinan lebih pinter daripada diri Kakang. Sebab apa? Sebab Rai mempunyai organ lopian kaca tenggana. Kaca jangan disimpan, coba keluarin. Iya sabar dulu Kakak. Anak Batara Indra. Oh, ada Batara Indra gini. Silakan ke depan. Ya di sini aja ya, di sini aja. Bagaimana keadaan diri sampean Batara Indra? Karena doa dari Eyang, keadaan diri kaulah sehat tak kurang suatu apapun. Ada apa yang panggil Batara Indra secara mendadak seperti ini? Jadi begini Kakak, sangar goncet goncang yang ini kayangan jagat suralaya kawah candra di muka bergemuruh. Pasti ada yang menjadi sebab, pasti ada yang menjadi gara-gara. Gara-garanya di mana ini? Ya setelah saya lihat okan lebihan, ternyata yang menjadi gara-gara bukan orang lain tapi saudara kita yang ada di alam dunia marja pada Kakang Panci Narada. Yang ada di dunia marja pada pertama aku Sang Hyang Ismaya, yang kedua Sang Hyang Togok Beja Mantri. Yang mana itu di mana? Jadi yang menjadi gara-gara Kakang ingat enggak? Kita pernah menjodohkan Dewi yang ada ini di kayangan jagat suralaya. Salah satu bidadari kita titiskan di alam dunia marja pada akhirnya yang ngedapetin saudara kita yaitu Kilura Semar Badranaya. Maksud Rai Warasuti Raden, iya itulah Kakang. Bisa disebut Warasuti Raden dari gara-gara yang menyebabkan Warasuti Raden jadi gara-gara teh. Sebenarnya keadaan Warasuti Raden sekarang ini dalam keadaan hamil Kakak.
Kaget bunting. Ya kalau kata kakak mungkin begitu. Jadi sangka. Padahal mah antara Kilora Semar Badanaya teh berjodoh dengan Warasuti Ragen, kalau bahasa kerennya mah timbang kawin kontrak. Dari apa sebab? Diibaratkan makan mah nggak boleh dimakan, ibaratkan nggak boleh dipakai mah nggak boleh dipakai. Sebab yang namanya semar teh istilah, semar teh segalanya samar-samar. Kalau kayak sambal mah boleh dicolek. Dikata lelaki perempuan, dikata perempuan lelaki, dikata pinter bodoh, dikata bodoh tapi pinter. Itu teh kakak semar. Nah sekarang ibaratkan istilah antara Warasuti Ragen dengan kakang Semar itu teh diibaratkan makan mah nggak boleh dimakan, ibaratkan pakai mah nggak boleh dipakai. Terus Warasuti Ragen mungkin perbuatan siapa itu? Maksudnya dipakai bagaimana sih ya? Dipakai kan? Makanya sering-sering nonton SpongeBob. Makanya sering bergaul. udah kayak bohin itu begitu. Belakang. Perlu didantain. Apa yang kalah sama Ramli? Iya. Ramli mengerti. Dia Cuman sampai sekarang dia gak akur sama tetangganya gara-gara berebut maripang. Nah inilah hamilnya Warasuti Ragen tentu bukan perbuatan Kilora Semar Badanaya. Warasuti Ragen yang terkenal dengan perempuan sejati, perempuan yang bisa dipercaya, perempuan yang penuh kasih, penuh sayang, hamil bukan atas perbuatan lakinya tapi atas perbuatan orang lain. Waduh. Ini akibat pengaruh dari kemajuan zaman. Iya. HP dia. Kemajuan zaman ini. Gara-gara sering lihat HP. WA. Seringan nonton Teletubbies. Bukan Teletubbies. Film yang begitu kali. Nah, jangan sampai Warasuti Ragen menjadi contoh perempuan-perempuan yang lain yang lagi pada benar, yang lagi setia. Bawa Warasuti Ragen kekayangan jagat Suralaya. Umpama nanti ada yang menjadi penghalang, terutama Kilora Semar Badanaya. Kakang tahu nggak Kilora Semar Badanaya sekarang lagi amuk-amukan, lagi emosi tiap hari. Dan sebab apa? Sebab pendaringannya di nempatin. Iya. Ngendok berasnya. Gembungnya lagi penuh. Bakulnya di nyonsol. Bakul apa sih? Aku yang dari bambu. Punya polong, kayak polong. Nah, Batara Indra di atas perintah yang pramesti kaulah siap. Batara Indra siapkan baca balak para dewa sekarang juga, bawa Warasuti Ragen, tangkap, ceburkan di kawah Chandra di muka. Baik kalau gitu permisi diri kaulah ya.
Benar kata si Saman juga, kita ke perempuan teh jangan teman-teman percaya. Iya, sekarang. Zaman sekarang mah banyak perempuan yang tidak ngakali laki. Ya, udah sabar-sabar udah. Pura-pura deman udah habis banyak ditinggal. Ya ampun. Gak habis. Itu kayaknya Bang Saman. Udah ke sawah-sawah aja. Waras di langit bakal dibawa kekayaan diceburkan di kawasan dari muka. Mau dikejar lebur suci langit mau dihabisin namanya. Dewa Latara Indra, Latara Kamandre, Latara Samu, Latara Surya. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau, pedang. Nyagis. Siapa yang lupa termos? Cek. Itu di belakang. Dari tadi matanya memerdam cuma lama kalau ngopi bawain kue apa belum. Semoga jawaban para dewa udah siap. Semua udah siap. Ya kapan kira-kira kita berangkat ke Tegal Karangtumalitis? Ayo, jangan nunggu lama-lama. Sekarang juga kita berangkat ke Tegal Karangtumalitis. Waras lagi terus dikasih pelajaran kurang ajar itu perempuan setia kuat kayak gitu sama dia punya laki. Tugas aku di kayangan tukangnya bubur. Boleh sambut sekalian. Kalau perempuan si berani main-mainin laki-laki, gak tahu dia dosanya kayak apa tahu. Aja udah. Kirain gak ada tembok emang kan. Alut-alutkan baca balan para dewa yang dipimpin langsung pada Panci Nerada bakal menuju ke Tegal Karangtumalitis mengasih hukuman pada Waras Sutiaraga. Belum diceritakan sampainya di Tegal Karangtumalitis para dewa. Kita ceritakan Kilora Semar Badranaya yang kaget kalau dia punya istri sedang berbadan dua. Inilah Tegal Karangtumalitis. Ayah rupanya belum cukup cobaan dari Yang Maha Kuasa.
Keberesin kursi kubu bagaimana dari keberesin kursi kubu. Ayo naon gitu abah diuk heula jam diuk heula Pada karena nomatu merasa marah ayam nggak disangka bapak punya orang lagi pak. Buatannya masih mantap. Lagi rangan. Siapa duduk jadi sama laki-laki pak terus nyalin telur ayam terus Iya, iya. Buktinya ada ya. buktinya ada ya kenapa enak menjadi kolot dirinya yang mampu. semar kunjungan semar kunjungi gegar nengalam goyang aku irada sukma ya irada sukma masing-masing ini teh anak wama yang paling tua si cepot yang pakai belangkon Yang di depan tuh. alhamdulillah kuat salim Salin ya udah karamah. yang kedua dawala yang pakai kunci Udah mah ini khas. yang ketiga sinalagare Gondrong ya. dan terus terang anak dikumpulin sama orang tua bukan mau dikasih makan yang enak bukan mau dikasih pakai yang bagus Warisan kali. ya bapak mau ngasih makan yang enak modal dari mana Iya, emang. boro-boro sifatnya makan enak pak makan biasa-biasa aja juga kadang-kadang pagi makan sore kagak ketemu sore makan paginya gak ketemu sekalinya ketemu makan pagi sayur ninjo Iya. sore goreng daun ninjo Iya. apa besok pagi buat nyarap ngara iwit nasinya mari diangetin goreng nasi pakai daun ninjo makanya punya puninjo 10 udah tinggal pupunnya mulu Bisa jadi orang utak di sini. daun udah habis iya atau kita sih sebenarnya kalau emang boleh milih bapak nggak mau saya jadi anak Semar bangsa nggak sifatnya orang termiskin di dunia baju satu kering di badan Kosong kah? Ayo. iya kapan saya ketemu sama senang kapan saya ketemu sama kayak orang-orang langsung ketemu makan enak kalau tetangga ada yang mati sedekah nigari baru ketemu telur ikan ayam bawain beseknya nigari nuju hari 40 makanya kita kadang-kadang kalau makan gak enak mulu kapan tetangga ada yang mati ulah gitu kalah gareng si gareng omongan kita adalah doa kita lain yang namanya hidup manusia di alam dunia masing-masing juga udah ada ukurannya masing-masing juga udah ada garisnya
1000 kali kita pengen kaya, kalau emang nasib kita miskin mau diapain, ge miskin terus. Boro-boro sifatnya banda belum ada, banda udah ada, kalau emang miliknya kudu miskin. Banyak banda kita kuat jadi habis. Karena apa? Jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang maha buset. Giliran kue sama kompak, bukan kue yang maha kuasa. Jodoh juga 1000 kali kita pengen bener, kalau emang katanya maha kuasa kudu putus jodoh kita di tengah jalan, ada aja sebabnya. Kadang-kadang cinta sama cinta, sayang sama sayang, sehidup semati, tahu-tahu enggak lakinya yang duluan, bininya yang duluan, umurnya diambil yang kuasa. Emang kadang-kadang lakinya bener, bininya daglok. Lah ada perempuan yang daglok, laki kuat dah kalau inget tukang gendang, apalagi apa disuruh ngepel, disuruh nyuci, diomelin mah diomelin. Iya. Mana nyuruhnya pakai kaki, tuh cuci tuh ngenes dah kalau ceritain. Sian banget ya. Iya, laki udah benar banget, bininya daglok. Padahal yang namanya perempuan mah agama kita kurang bagaimana bakal paribasa kalau emang udah jadi rumah tangga, dosa-dosa bininya ditanggung sama lakinya. Cuman apalagi kita kalau nikah, cara kita mana cara Bekasi cuman modalnya orang nikah teh nggak sedikit, belum belanjaan rumah tangga. Panjaman sekarang mah ada yang kuat bawa kulkas, bawa TV. Zaman sekarang, bukan berarti perempuan ngeret, itu teh tandanya orang berumah tangga teh gak gampang. Makanya yang udah berumah tangga susah senang, enak gak enak, ayo kita bareng-bareng. Sebab apa? Sebab yang namanya jodoh, apa tadi kita bilang, pengen banget perempuan punya laki kaya. Ya kalau emang miliknya kecil mah berapa kali ganti ya. Gua laki ini mah susah banget kawin namanya ono kali, ono mah senang, tahu-tahu ono mah udah miskin di madu ongko. Temen belakangnya. Ada laki yang dimpanin bini ge belagu, ada, bukan orang sini, orang mana-mana. Makanya kita umpama nanti jodoh kita pendek, kita serahin namanya maha kuasa. Jangan kita ngerasa sakit hati, jangan ngerasa apa, udah biarin. Yang namanya dunia mah jangan lagi sedikit, banyak juga kudu kita ikhlasin. Ya man. Kalau kita lihat nih saudara-saudara kita yang di Gunung Semeru, coba rumahnya kauruk tanah, kalau tiba rumah orangnya ongkoh kauruk. Lah kita mah alhamdulillah masih sehat, masih bisa kondangan, masih bisa nenangga. Sebab yang namanya hidup bisa senang, hidup bisa bahagia bukan diukur pakai harta, bukan diukur pakai benda. Bisa senang, bisa bahagianya kita kalau kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Orang-orang punya motor, kita mati bang punya sepeda, alhamdulillah. Kondangan kita diboncengin sama laki kita pakai sepeda. Ada yang kuat kagak kuat beli ban-ban acan itu sepeda, jangan sampai kempes diikat bannya. Ada. Kalau ukuran ibadah kita ngelihatnya ke atas, tapi kalau ukuran dunia mah ke bawah. Kudu tunduk, jangan ngeliatin orang kaya baik, ngeliat orang kuat beli mobil kita yang mikirin, orang bikin kontrakan kita yang mikirin, orang beli tanah kita yang mikirin. Terus orang-orang kaya kita mau mati.
sebab mikirin pada orang masing-masing ada rezeki. Alhamdulillah kita biar jadi sinden gitu. Seperak dua perak masih ketemu makan. Iya masih sehat alhamdulillah. Malam ini di Bojong Menteng gimana, nanti malam minggu kita pindah ke Cikuda ke Gunung Putri, ntar malam kemisnya ke Bojong Sari, ntar malam tahun baru di Pangkalan Neman. Di situ kalau mau maur mah tuh ya seenggaknya duitnya abu mau namanya di dekat Bulog. Si anak duduk dulu. Ada apa Pak? Bapak romannya bukannya senang, ini kelihatannya kayak bingung, kayak pusing. Dari kemarin saya liatin begitu saya mendusin malam-malam Bapak lagi melok aja di bangku. Ada apa Pak? Bapak ceritain sama anak kali nggak bisa ngebantuin apa-apa, gemurun pikiran-pikiran tenaga mas saya bisa ngebantuin. Saya juga jadi anak Pak, pengen banget udah gede nyenangin orang tua. Apa gimana tuh tadi yang saya bilang milik bangga ya mang. Kalau ingat tukang kenong masih Agus, udah rumahnya kecil, punya anak perempuan apa 5 perempuan semua. Banyak nih cengar-cengir begitu kayak bininya beranak mulu. Omongnya melangkah. Bisa juga. Kata dia ngomong sama anaknya, Neng buru-buru ketemu jodoh. Punya laki mah kali ntar lu dibawa sama laki lu murun rumah yang sempit bisa jadi legaan. Gitu ya Pak. Buat gua mah kali enggak, orang tua mah enggak ngarepin dibagi lulu atau ketemu sama senang. Ya emang miliknya kecil. Anaknya kawin sama orang yang ngontrak, udah nggak dibawain apa-apa. Coba 3 juta ini meni sama kriaan ongkoh sama serahan ongkoh tuh, kalau kata Saman mah buntel kadut. Ya karena emang anaknya suka sama suka bagaimana tuh orang tua nurut aja. Begitu habis nikah itu orang ngontrak, karena emang punya mertua orang sini, ngontraknya udahan, pindah malah nyampur. Ya kan emang sempit mantu nyampur. Udah kadang ada di belakang rumah dia noh. Ngempelin di belakang, orang-orang masak pakai gas, dia mau masih kayu aja masih ngebul. Makanya kalau kita siang-siang nenamu ke dia, mukanya kayak pada hitam. Buset. Hilang loh. Udah. Terus terang anak, makanya orang tua banyak bingung, banyak pusing. Ibu sampean Tewara Sutiragen sekarang lagi berbadan 2. Boga pamajikan hamil teh da kunaon bapak pusing Pak, eta teh anugerah milik ti yang maha kuasa. Kalau soal itu mah bapak ngerti. Lebih ini mah Pak, kalau emang jangan bunting lah jangan dipakai. Bini dipakai kayak makanan mah dimakan, sekarang bini bunting nganglo lapar sama jadi perempuan. Betul sendiri. Kalau giliran makin nggak dibagi, habis dah pintu gini ditendangin, marah-marah nggak pukul lagu. Ini mengambeknya sedakul, kemampuannya nggak ada. Ini laki-laki punya TV bang hitam putih juga kuat dibagetin lu. Bukan gak dikasih makan, gara-gara nggak dibagi. Dibabetin mau beli lagi kali. Bukan soal ke situ, antepin apa dulu? Pak ngomong Pak, ngomong. Jadi begini anak, kalau anak pengen tahu ada perjanjian antara bapak dengan ibu sampean waras Sutiragen,
rumah tangga ketimbang seukur siloka. Tandanya lelaki kudu ada perempuan, siang kudu ada malam, masing-masing kudu ada pasangannya. Bapak ketimbang siloka, kayak makan mangga kemakan, kayak pakai mangga kepake. Lah itu giring butik. Nah makanya bapak ngarepin anak kali siapa yang sering datang ini ke Tegal Karangtumaritis. Anak tahu lelaki mana buat orang tua teh umpama nanti ibu sampean ngaku bukan mau dimarahin, itu teh lelaki mau diajak musyawarah kayak sah mau disahin, sebab yang namanya jinah mana kalau anak pengen tahu 40 rumah ngalor, 40 rumah ngidul, 40 rumah ngetan ngulon, semua ke bawah dosa. Jinah mah jangan lagi apa kita lakuin, kita deketin ya kalau bisa mah jangan. Kalau kita habis jinah terus kesononya umur kita panjang, kalau terus mati bapak juga punya tanggung jawab. Sebab apa? Warasul piragan teh kesebutnya istri bapak. Biar kalau kata dewa mah ini teh kawin kontrak. Busut. Ada wayang yang kawin kontrak. Kalau bukan dalang ini mah nggak ada dah. Yang lain mah moal bisa. Dalang ini mah orang udah sering main di kaset, main di TV. Kemarin aja habis beli TV 303. Main di TV, di siaran lah main TV. Jadi mah tukang loak. TV mati kita beli. Maka dalang ini mah sering main di dapur. Jangan bercanda, ini teh serius. Keren. Ngagul teh ngagul. Iya. Tibang diomelin bini ngagul. Coba. Mun abdi mah teu nyaho bapak sukana lagareng. Lah sia ge teu nyaho apalagi aing. Ento nyaho aing. Lain entok. Kasar mesireng. Si Gareng memang wataknya kasar. Udah. Sekarang mah begini aja pak, tanya aja udah mamanya. Lah kan emaknya bunting. Siapa tahu kita lagi pada tidur, apa perbuatan orang lain, apa perbuatan bapak kali pulang dari mana-mana mabok. Ini namanya rumah tangga sama tidur nyampur, lagi mabok. Terus bapak pulang, emak lagi celentak. Kagak kerasa dah. Blak-blak, bis. Bukan dalam-dalam, ini ada kapak. Iya. Nyai Warasutia Ragen istri kakang Nyai. Aduh, ampun kakang. Ada apa kakang panggil diri kaulah? Coba kemari dulu Nyi. Hah? Terus serang adanya mau akang tanyain di hadapan dirinya. Mangga, atuh kakang mangga. Bu, udah dulu atuh masaknya bu. Ibu memang perlu banget sama panjak ini hari udah goreng nasi. Masih sore bu. Tar aja dulu ntar. Kira-kira jam 1 tuh kalau mau goreng nasi. Karena kalau ada mah kue aja keluar-keluarin. Tidur bisa. Enggak tuh kakang ampur diri kaulah kakang.